Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Mari yang pertama kali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam yang mulia di tempat yang mulia ini, bahkan di malam Jumat ini, Allah mempertemukan kita sebagai warga Aceh Utara umumnya dan sebagai undangan dari Bapak Kapolres secara khususnya untuk bertemu dan bertatap muka dalam rangka melalui silaturahmi antara seorang pimpinan dengan adalah masyarakat di wilayah kerjanya. Salam dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hal dan sahabat sekalian, beliau sebagai wasilatul ummah yang antara Allah sebagai khalik dan manusia biasa sebagai makhluk, baginda Rasul sebagai menengah dalam semua pihak. Justru karena demikian layak dan pantas sekali kita sebagai umatnya mengucap dan memperbanyakkan selawat kepada beliau. Semoga kita mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Rahmat dan sejahtera mari pula kepada para al, disampaikan kepada para al dan sahabat sekalian. Semoga jasa para sahabat dan jalan tabiat dan tabi'in yang kemudian akan disambung oleh seluruh para ulama amilin merupakan jalan dan merupakan penyebab utama untuk keselamatannya agama dari yang ditinggalkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak dari unsur Musbidaplis ke Kabupaten Aceh Utara serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kapolres serta seluruh jajarannya sebagai keluar rumah serta dengan Ibu. Yang kami muliakan guru-guru kami, yang pertama Abi. Saya sedikit merubah dengan apa yang saya sampaikan. Abi di Luangen. Saya tidak mengucapkan Abi di Lunibung karena Lunibung itu wilayah Aceh Timur. Tetapi saya ucapkan Abi di Luangen karena Luangen itu wilayah Aceh Utara. Jangan hilangkan asal Aceh Utara. Yang kami muliakan Abi di Luangen dalam posisi begitu, dalam keadaan yang tak begitu sehat, tapi beliau turut hadir pada malam ini adalah dalam rangka yang pertama bertemu langsung dengan Bapak Kapolres sebagai salah satu daripada pimpinan Aceh Utara yang baru dalam rangka 1 bulan. Dan yang kami muliakan dan kami hormati seluruh abu pimpinan daerah, pimpinan balai pengajian, demikian pula seluruh pimpinan-pimpinan yang menyangkut dengan Dastafi, Syekh Tadin, demikian pula seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang merupakan jamaah yang turut hadir pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini selalu kita harapkan di bawah ridha dan demikian pula dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, mari dalam waktu yang sangat singkat, karena acara pokok pada malam ini adalah merupakan zikir akbar di bawah pimpinan walidi yang ada di Lusukun atau sebagai imam besar Masjid Agung Lusukun. Kita sebentar lagi akan memasuki dalam menyambut zikir yang dipimpin oleh beliau. Sejenak dalam beberapa menit saya menyampaikan hikmah zikir, demikian pula pertemuan kita malam ini. Zikir akbar pada malam ini saya mendengar penyampaian dari pertama sampai ungkapan daripada Bapak Kapolres ada 3.
Yang pertama dalam rangka adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-79. Demikian pula yang kedua dalam rangka mensyukuri nikmat damainya Aceh. Dan yang ketiga juga dalam harapan semoga pilkada depan dalam posisi aman dan nyaman. Kita bagi dengan dua memang kategori. Yang pertama adalah merupakan kita syukran ala nikmat Allah yang sudah ada. Yang kedua adalah rajaan daripada apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan para hadirin sekalian, maka dengan kita bagi, maaf Pak Kapolres mungkin saya seling dengan bahasa Aceh. Kesimpulan duduk kita malam ini dalam rangka zikir maharaka rida Allah adalah dua. Yang pertama mensyukuri nikmat yang sudah ada, merdeka sudah 79 tahun, damai Aceh sudah sekian tahun. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang harus kita syukuri. Dan yang kedua merupakan harapan kita kepada Allah supaya dan semoga pilkadanya akan datang di bawah ridha Allah selalu aman sebagaimana yang telah kita hadapi pilpres yang sudah lalu. Jamaah yang terhormat, dua hal inilah timbul dengannya sama siapa kita harapkan dan untuk siapa kita syukurkan. Bapak dan jamaah sekalian, menaruh syukuran kepada siapa dan menaruh harapan kepada siapa? Kalau orang yang kita menaruh harapan belum kita kenal, dan demikian pula kita mengharapkan syukran kepada orang yang belum kita tahu, mungkin syukran kita salah. Mungkin syukran kita salah karena belum tahu siapa yang harus kita syukuri. Demikian pula mungkin harapan kita gagal karena belum kita tahu siapa akan akan mengentu harapan kita. Oleh karenanya, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, selalu kita mengharapkan adalah kepada Allah sebagai Khalik, dan kita mensyukuri juga kepada Allah juga sebagai zat yang telah menciptakan keberhasilan merdeka, keberhasilan perdamaian Aceh yang sudah ada. Padahal antara satu dengan lain di dalam pewajahan manusia sebelum Indonesia merdeka, kita adalah di bawah jajahan orang lain. Nikmat Allah hilang sifat penjajah dan kembali sehingga di dalam pembukaan mungkin lusa tanggal 17 dengan rahmat Allah, tulisannya. Inilah dengan kalimat dengan rahmat Allah mempernyempatkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Karena dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, jangan menganggap siapa itu Tuhan. Lalu di dalam kata-kata yang disampaikan dengan rahmat Allah, menunjukkan yang bahwa kalimat dibaca sila pertama dengan ketuhanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah orang ngaji amkhas. Di satu kalimat masih memang sambang siapa, di lain kalimat menjelaskan siapa itu kalimat dengan rahmat dengan Allah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Justru karena demikian, mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Allah mengharapkan nikmat saya kamu syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Mempertempatkan barang yang dijadikan oleh Allah pada tempatnya. Aman yang telah saya berikan kepada kamu, merdeka yang telah saya berikan kepada kamu, kemakmuran dan kenyamanan yang telah saya berikan kepada kamu, tolong gunakan adalah sesuai dengan memang kehendak kamu. Asal jangan kamu mengkiri kepada saya. Kalau demikian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terima dengan benda yang dibenci oleh Allah taala, seakan-akan sesudah kita terima pemberian seseorang, jangankan mengangkat tangan, tetapi kira-kira ludahan yang kita ludah kepada muka orang beri. Ini yakin benar yang bahwa akan dicabut kembali nikmat Allah Subhanahu. Oleh karena demikian, dalam rangka menerima, dalam rangka mensyukuri dan menyambut nikmat Allah, kita ingat dulu siapa yang memberi. Begitulah kita terima kasih. Sifat terima kasih tergantung orangnya. Kalau umpama kita yang dari alumni daripada daerah, terima kasih itu cium tangan guru bolak-balik. Tapi kalau memang dari kesatuan militer, polisian dan tentara, cium oleh penjara panglima dan jaro kapolres, jembar, salah. Tetapi siap dah, itu aja. Karena itu memang penghormatan. Jadi kalau demikian ini kita memberi penghormatan sesuai dengan orangnya. Memberi penghargaan sesuai dengan orangnya. Ini nikmat Allah, jangan mungkir menyambut di bulan Agustus. Karena itu rahmat Allah. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, apabila begini kita mensyukuri, maka kita telah mensyukur. Syukur itu apa hikmahnya?
Asyukru qaidul lil mawjud wa syukru ala saidul lil mafqud. Itu dalam kaidah. Syukur itu apa yang telah diberikan dia tetap merdeka, tetap merdeka, aman, tetap aman, makmur, tetap makmur, dan semuanya tetap semuanya. Itulah syukur. Apa yang sudah ada diikat, tidak akan terbang. Dengan kata lain, nikmat Allah itu disebutkan bagaikan adalah burung liar. Salah-salah tidak kita kurung burung liar itu, kita lepaskan satu aja tutup pintu kita buka, burung akan terbang. Burung akan lari. Maka karenanya nikmat Allah Subhanahu wa taala jangan sedikit pun kita terima dengan maksiat kepada Allah. Kalau demikian nikmat Allah yang telah berikan adalah kita beri penghargaan kepada yang mencari dan yang kira-kira pejuang kemerdekaan 45. Sehingga pada tanggal 17 Agustus ada salah satu daripada yang tertiba acara heningkan cipta. Mengheningkan cita itu apa? Sambil kita ingat siapa yang korban nyawa dan harta dulu. Dengan mereka dengan orang-orang inilah kita merdeka. Maka mengheningkan cita mengingat semoga nyawa dan arwah almarhum semuanya, yang sebagai adalah orang yang memerdekakan negara Indonesia, selalu Allah menempatkan di tempat yang memang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu mana. Kemudian sesudah nikmat Allah kita terima, lalu kemudian ikut sertakan dengan syukur, maka seakan-akan nikmat Allah telah kita ikat. Istilahnya qaidul lil mawjudi. Lalu yang kedua adalah saidul lil mafqud. Mensyukuri nikmat Allah Taala itu merupakan alat penyebab untuk cari belum ada. Kalau kita ini masih dalam posisi kemiskinan, mungkin 2-3 tahun lagi kita akan makmur. Kalau dalam memang penguasaan jabatan presiden pertama belum lengkap, mungkin presiden kedua akan lengkap. Mungkin dalam tahun ini belum siap, tahun depan akan siap. Maka juga salah satu daripada mensyukuri. Termasuk kita lihat, apa kita lihat? Yang memiliki dan yang memenangkan adalah, yang menangkan, yaitu mendapat emas 6 miliar presiden menyerahkan hadiah. Ini dalam rangka apa? Memberi jasa kepada mereka mempertahankan nama Indonesia. Yang menang merasa kain perunggu merumpok, tetapi adalah merumpok 6 miliar. Yang merumpok perunggu adalah 1,5 miliar. Ulun peserta biasa 250 juta. Lalu kemudian kira pelatih 2,7 miliar. Banyak sekali harga itu. Menunjukkan Indonesia sangat kaya. Tetapi jangan menang MTQ 25.000. Tidak cocok. Ini penghargaan. Coba lihat pada sebentar. Tetapi inilah yang perlu kita kenang, karena sama dengan dia. Mempertahankan negara dengan agama sama-sama. Tidak lebih. Bahkan lebih agama. Mudah-mudahan dengan ini jalan insyaAllah ke depan kita harapkan. Malam ini Pak Kapolres memberi santunan kepada anak yatim. Nampaknya ini anak yatim, tetapi kerabilah yang bawa ini adalah anak asuh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyatakan anak abul liman la abalah? Saya ini, kata Muhammad. Kata Rasulullah, abul, inilah saya ayah bagi anak-anak manusia yang tidak punya ayah lagi. Karenanya anak-anak kami sekalian, semua kalian ini merupakan adalah anak daripada baginda Rasul dalam asuhan. Maka karenanya menyukai asuh Nabi baik sud lewa Rasulullah. Tidak yang sebagai bunda mentang tolong jaga asuh jaga, karena ini adalah anak asuh daripada Rasulullah. Mudah-mudahan anak asuh Rasulullah yang kita hargai malam ini Pak Kapolres, insyaallah Kapolres saudara adalah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kemudian sesudah ini yang kita nikmati, lalu zikir pada malam ini, apalah kegunaannya zikir? Daripada kita bicara bagaimana zikir, mari kita ingat dan kita dengar satu kata-kata yang disinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, Abi Hurairah, Abu Sa'id, dua-dua beliau mempernampakkan zikirnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang pertama Abi Hurairah dan Sa'id adalah yashhadani bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bagaimana Rasulullah kami ini melakukan zikir? Beliau menjawab, ma jalasa qaumun muslimun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafathumul malaikatu wa ghasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarhumullahu fi man 'indah. Nyawa di antara hikmah faidah zikir,
Faedah ubatnya ke boleh sekai wilayah. Menyohana boleh ubat sekai wilayah. Kan ubat salah. Mungkin penyakit dah ada lepas. Faedah zikir ini. Tetapi kalau kenapa kami zikir tidak dapat. Bukan zikir yang salah. Tapi mungkin orangnya belum betul. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Maka karenanya beliau menyatakan. Majalasa qaumun muslimun. Tidak pernah terkumpul manusia yang muslim. Umpama kita malam ini di hadapan Mapolres Bersyukur berkumpul dalam penyampaian MC mungkin jumlah 3.000 orang. 3.000 orang berkumpul yadhkurunallaha fi, selalu nanti akan sebentar lagi akan dipimpin oleh wali zikir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ini telah terjadi di rumah pribadi, di madrasah satu kelompok, dalam dayah demikian pula, dalam majlis terbuka demikian pula, dalam lapangan yang terbuka demikian. Kesimpulannya di mana majlis zikir diadakan, kemudian apabila barang tersebut hafadhumul malaikah. Kita ini sudah banyak kira-kira yang menjaga di sekeliling kita. Urang jaga yang naik bineh malaikat Bandung kadang-kadang betul. Cuma kalau datang seorang presiden itu adalah papresnya di keliling. Ini adalah baca zikir. Kemudian papresnya malah ini siapa? Malaikat. Gak nampak. Itu nadanya. Malaikat banyak. Kenapa gak nampak? Yang malaikat itu maknawi bukan fisik. Tidak banyak lampu. Kalau kena dengan bola itu terasa tubuh. Tapi kena dengan sinar lampu gak terasa. Karena dia maknawi. Maka karenanya di antara siapa malaikat itu selalu mengelilingi kita. Hafadhumul malaikat wa ghasyahum, dan selalu malaikat itu memberi berita gembira dan menuntut kita melindungi. Dan kemudian malaikat di keliling manusia ini ada, dan wa ghasyahum, malaikat ini adalah mereka menurunkan daripada depan yang zeum, daripada tempat baik genangun, semuanya malaikat ada. Sesudah malaikat ada itu malaikat rahmat wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah menurunkan ketenangan, Allah menurunkan keamanan. Wa dzakarahumullahu fiman anda. Lalu orang yang berzikir dimanapun tempat, nama orang yang berzikir disebut-sebut oleh Allah beserta dengan para malaikat di langit. Maka karenanya nama kita yang ada pada hari ini Allah Ta'ala akan menyebut dalam kalangan nama-nama para malaikat adalah penduduk dan makhluk alam Allah. Walaupun kita ini adalah bukan malaikat, walaupun kita jauh dengan malaikat, tapi nama kita dideret dengan nama malaikat yang ada di langit sebagai anak malaikat-malaikat yang mukarrabin. Ini di antara faedah dan hikmah zikir. Dengan catatan kalau inilah hikmah, baik bangga hati lu kalau zikir kanan dapat dengan malaikat. Ini bukan zikir salah, orang yang belum depan. Zikirnya tidak betul. Kemudian hikmah yang kedua, bukan nama hadis, tetapi kata-kata yang dinukilkan oleh seorang ahlullah. Yahya bin Ma'ad radhiyallahu an mengatakan, kita ini dipanggil dengan ya ghaful, ya jahul, wahai manusia yang selalu kamu lalai, wahai manusia yang selalu kamu dalam posisi bodoh. Kemudian lau sami'ta sariral kalam hina yajri fil lawhi mahfuz bidzikrika lamutta tarban. Andai kata kamu bisa mendengar tulisan lauh mahfuz, andai kata kamu bisa mendengar suara kalam yang ditulis, apa ditulis? Dengan bacaan selawat kita, dengan zikir kita, dengan ucapan, andai kata ungkapan-ungkapan yang kita berzikir, lalu hasil zikir itu di mulut kita, malaikat mencatat di dalam dengan kalam dalam lauh mahfuz. Andai kata kamu bisa mendengar suara kalam, lagi itu terdengar su mesti detik awal kita betul. Malaikat yang memang nemat mesti detik awal itu. Kenanya malaikat subhanallah walhamdulillah zikir, dia terdengar malaikat ketik balik sama dengan karena jenuh ke alam maju ada boleh niku tinggal dengan tidak madahna boleh niku baik dah jenuh ulah nak payah bagaimana. Maka sekira dia terdengar tanya kuota menulis dalam lauh mahfuz bizikrika, dengan kuota zikir kamu lamun tatarban rezeki jenuh mati duk nang senang jai balak. Berhubung karena demikian, faidah zikir itu dimanapun berada dan siapapun berada memang demikian. Tetapi adalah untuk keikhlasan dan untuk penyempurnaan. Jagalah adab zikir dengan Allah Subhanahu wa taala
dan kita lakukan adalah zikir itu lillah. Kenapa kita lakukan zikir? Mengingat kita sebagai hamba, Allah sebagai kira-kira khalik, mengingat kita sebagai orang lemah, mengingat Allah sebagai adalah zat yang tidak akan lemah. Maka karenanya ibadat kita itu bagi dua. Demikian pula usaha kita itu bagi dua. Yang satu usaha yang memang terbatas hasilnya, yang satu kerja yang tidak batas hasilnya. Sebagai manusia yang punya akal, kita yang punya perhitungan yang tepat, yang mana kita utamakan, yang kepentingan sesaat atau yang mana kita gunakan kepentingan yang abadi. Kalau untuk beribadat kepada Allah hanya 20 menit demi kepentingan hidup salam yang abadi, kepentingan kita cari umur 63 tahun hanya 4-8 jam kerja tidak tercapai, maka kalau memang dengan kerja ibadat 2 jam satu hari mungkin jauh sekali akan tercapai. Nah, namun demikian, sedikit diikutsertakan dengan ikhlas itu akan jadi banyak, tetapi banyak dengan tidak diikutkan ikhlas itu akan jadi adalah kurang. Salah yang ada kira-kira kesalahan kecil tapi tidak kita tumpukan, maka insyaAllah kesalahan kecil akan hilang. Kesalahan yang besar tetapi tidak kita hapuskan, yakinilah yang buah yang besar itu sudah memang besar, yang kecil jadi juga besar. Kesimpulan, malamnya kita duduk berzikir kepada Allah yang dilakukan oleh para saudara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang kanan. Yang pertama dengan wata yang akan dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aman Aceh. Yang kedua nikmat merdeka, itu mengharapkan syukur supaya abadi jauh pulang. Dan yang kelima harapan supaya pilkada akan dekau ke lebih aman dan dendam dari Tuhan. Lundua ulangi, maka lakukanlah terima kasih kepada Allah sesuai dengan siapa yang nyuruh, dan jantunglah harapan kita kepada Allah siapa yang nyuruh. Kalau timbal balik Allah yang nyuruh tapi kita syukuri dengan maksiat, Allah yang nyuruh kita syukuri dengan curang, maka sama dengan Allah tidak akan memberi harapan kita dan tidak akan mengabadikan kira-kira nikmat Allah yang telah ada pada kita. Ini adalah merupakan satu-satunya cara. Apabila barang di sini sudah ada, sanggupkah kita rengkul alam yang luas? Badilin kalau tidak sanggup kita pagar 10 hektar, jangan lupa pagar kira-kira 200 meter. Menjaga Indonesia tidak sanggup, menjaga Aceh tidak sanggup, pagarlah Pak Kapolres Aceh Utara. Mudah-mudahan Allah, kalaupun seluruh Aceh tidak sanggup, Aceh Utara terpagar. Kalau Aceh Utara terpagar, mungkin tidak sanggup, Kapolsek terpagar, sanggup. Maka karena inilah mudah-mudahan kita pada hari ini agak sedikit wajah beda kita syukur nikmat Allah oleh orang kita, jangan hal-hal yang tidak. Karena aturan itu tidak dibatasi oleh agama. Nikmat Allah yang kita syukuri sesuai dengan aturan, menurut keyakinan masing-masing. Beda pasal menyokong dia ikut renang harus tinggal 2 kolor macam itu. Menyoh bujirlah orang Islam di mornot benar sok di bawah kena buku dia. Di orang lain kira-kira orang Islam terima menang aja beda rupa. Ada orang Islam pilih dia terus menang. Itu salah aturan itu. Mudah-mudahan dengan jalan demikian inilah sudah ada, tidak ada satu dengan lain itu berbeda. Sama-sama Islam, di mana sama-sama saudara. Antara kita dengan dia itu saudara, antara dia dengan kita saudara, tapi tidak fungsi pada akidah. Ini yang merupakan. Minum kopi satu meja, beliau lain, kita lain. Tidak usah kita ganggu. Tetapi hanjit paksa orang lain bagaimana? Boleh. Hanjit paksa kau kena yang makan kopi dia aman belajar orang teman-teman lagi kedai kopi dia hanjit paksa. Tapi dari JB lagi kedai dia hana teman belajar orang bayi apa betul hanjit itu paksa. Sesudah masuk dalam Islam tidak menjaga, tidak boleh. Tapi paksa orang lain tidak boleh. Inilah mudah-mudahan dalam rangka menerima dan menyambut 17 Agustus dan juga menerima apakah rahmat Allah yang telah dilakukan perkasai oleh Kapolres Saudara. InsyaAllah kita akan menerima rahmat Allah yang aman, dan kita akan menerima dan Allah akan menetapkan nikmatnya yang telah diberi kepada kita, karena kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Dan sesudah kita syukur nikmat Allah, lalu nikmat Allah yang akan datang Allah akan mengirimkan kembali. Inilah di antara isi dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin sekitar inilah Pak Kapolres yang mungkin saya katakan atas gagasan Pak Kapolres, kami atas nama masyarakat Aceh Utara, demikian pula atas nama lembaga LBU Kabupaten Aceh Utara, sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan gerakan Pak Kapolres kami bantu sesuai dengan hak kami. Semoga akan unit yang fungsi kami, mohon Pak Kapolres akan membantu nanti.
Yang menyangkut dengan hukum kami adalah Menteri Ketentuan Pak Kapolres yang menjalankan. Yang menyangkut dengan hukum kami beri Pak Kapolres yang akan selesaikan. Bukan sama-sama kerja tapi kerjasama. Inilah yang harapan kami daripada MPU adalah. Kemudian kenapa begini? Inilah hukum dasar kita. Karena dalam bahasa Rasulullah 3, kalau terjadi kekurangan yang menolak keterangan siapa, caranya 3. Yang pertama, manusia di atas bumi dibagi 3. Punya kekuasaan, punya pembicaraan, dan punya keraji perasaan. Yang punya perasaan paling rendah, yang punya perkataan orang punya ilmu, yang punya kekuasaan orang punya negara. Oleh karenanya dalam bahasa Rasulullah, marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau terjadi kerusuhan siapa di depan? Orang yang punya pembicaraan. Dengku pegang hukum sama dengan dia tahu polisi ngedendra. Baik jandang dengku baru jandang belum kawin dengku. Tapi dengku memandang di mimbar yang sampaikan jangan di jalan karena salah aturan itu. Mudah-mudahan dengan jalan ini juga kita yang menyampaikan ini salah. Maka karenanya jangan dialamatkan kepada kami MPU ini diam nggak menyampaikan. Sudah kami sampaikan. Cuma menjaga di mana kekurangan, bukan lagi hak kami MPU. Ini sudah falyughayyirhu biyadi. Maka karenanya baik salah kamu MPU puri yang bertang. Ini nilai hukum ini. Penyuhan aja baik pegawai. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, beginilah kira-kira ungkapan kami. Semoga kami minta maaf dari segala kelemahan kekurangan kami, baik atas nama MPU atau atas nama pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.